Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, siang atau sore atau malam di waktu kalian nonton video ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Sandiras Bahar dengan NIM 25 1111103, berasal dari kelas MA2 SI. Saat ini saya akan mengerjakan proyek UAS mata kuliah jaringan komputer di semester 1. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer berdasarkan soal yang sudah ditentukan. Nah, penjelasan saya akan menjelaskan kebutuhan hosting subnestingnya dulu. Dalam kasus ini ada 6 divisi dengan kebutuhan jumlah host yang berbeda-beda. Berikut pembagiannya. Untuk pemasaran itu ada di 40 host menggunakan per 26 maksimal di 62 host, dan untuk produksi ada di 30 host menggunakan per 27 maksimal di 30 host, dan untuk divisi keuangan itu ada di 20 host menggunakan per 27 maksimal di 30 host, dan tim IT ada di 10 host menggunakan per 28 maksimal 14 host, dan untuk SDM itu ada di 5 host menggunakan per 29 maksimal di 6 host, dan untuk tim gudang itu ada di 4 host menggunakan per 29 maksimal di 6 host. Semuanya ini menggunakan IP statis, jadi kita harus menghitung subnet maxnya secara manual. Jadi di sini saya sudah bagi topologinya menjadi beberapa divisi. Ada divisi pemasaran, ada divisi produksi, divisi keuangan, divisi IT, divisi SDM, dan divisi gudang. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya buat topologinya sudah jadi gitu. Jadi kita tinggal mengerjakan poin-poin pentingnya aja. Nah, sebelum mulai itu, pertama kita setting router utamanya dulu, router PT yang ada di tengah ini. Kita siapkan router utama di tengah, router PT, karena router ini awalnya kosong, jadi kita harus menambahkan modul part secara manual. Nah, untuk yang pertama itu matikan tombol power. Matikan tombol power, pasangkan modul PT router NM1CFE yang ini sebanyak 6 buah sesuai dengan jumlah divisi yang tadi, kayak ada pemasaran, IT, gudang, dan lain-lainnya. Lalu kita klik tadi modul PT nya, kita masukin satu persatu, 1 2 3 4 5 6. Oke, kalau sudah dengan jumlah 1 2 3 4 5 6 sesuai divisinya, kita nyalakan lagi tombol powernya. Jadi sekarang routernya utama kita sudah siap, memiliki 6 jalur kabel. Kita close, lalu kita ke pemasangan kabel. Sekarang kita masuk ke sambungan kabel yang bisa dipakai kabel. Jadi saya langsung pakai aja kabel otomatis biar langsung cepet ya teman-teman. Pertama klik yang kabel petir merah ini, lalu kedua arahkan ke router yang utama, lalu sambungan ke router yang ke satu. Oke, lalu sambungkan router yang kedua, lalu sambungkan router yang ketiga, lalu sambungkan router yang keempat, lalu yang kelima, lalu sambungkan router yang keenam. Nah, semua router sudah terpasang, jadi semuanya kita sambungkan router ke masing-masing switch ke setiap divisinya dengan menggunakan kabel yang tadi otomatis.
Nah, kalau semuanya sudah terpasang kabelnya, nah langkah selanjutnya adalah menghijaukan semua masing-masing ini. Sebelum itu kita rapikan dulu biar kelihatan enak. Nah, menghijaukan semua yang merah-merah ini teman-teman. Jadi kan ini masih merah, kita hijaukan dengan cara nah, kita klik routernya, divisi LAN, kita pilih config, lalu pilih face FN yang FH yang 1/0. Lalu di sini kita isi dengan IP-nya. Pertama klik on dulu, lalu lanjut kita tulis IP-nya. Untuk IP-nya itu ada di, untuk pengisian IP kita percepat aja teman-teman biar nggak makan waktu. Nah, selanjutnya itu karena kita sudah pakai IP statis, kita harus input satu persatu di setiap PC. Jadi pertama klik PC-nya, PC1, PC0, sorry. Lalu pilih IP configuration. Lalu di situ kalian ketik IP yang tadi dimasukkan. Ikuti IP-nya, masukkan IP-nya sesuai dengan yang ada di video. Kita percepat biar nggak lama.
Nah, kalau udah semua, kita masuk ke menghubungkan router ke divisi router divisi ke router yang utama. Jadi masing-masing ini nanti kita akan sambungkan. Sekarang portnya kita setting yang mengarah ke tengah atau router utama. Setelah itu di setiap divisi kita masukkan IP untuk port FA 0 garis miring 0. Itu menggunakan subnet mas 225 255.255.255.252 karena hanya antara router aja, jadi nggak nyambung ke PC. Terus menggunakan subnetnya di router utama itu diisi semua portnya di FA 0, 0 garis miring 0 itu sampai FA 0, dengan IP yang sejalur dengan router di divisinya masing-masing agar semuanya kabel menjadi hijau. Kita masukkan, kita percepat aja ya. Nah, di router utama ini kita masuk ke statik. Jadi di router ini biar divisi bisa masuk, biar connect ke divisi lain, kita masukin subnet masnya dan next hop atau IP router utamanya. Nah, di router utama ini kita masukkan semua network dari 6 divisi ke dalam table static routing agar semua router utama tahu arah pengiriman datanya. Jadi kita langsung masukin aja.
Oke, sukses, berhasil. Kita coba kirim. Successful semuanya. Oke, berhasil. Kita coba kirim, semuanya sudah berhasil. Buat teman-teman semuanya sudah sukses dan terkoneksi. Sekian dari penjelasan saya mengenai proyek jaringan komputer hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.